Bapak Ibu guru hebat sekalian, salam dan bahagia. Saya Kak Juli Vanuati Mena, guru SMA Negeri 3 Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Di sesi menghebatkan bersama kali ini, saya sementara perjalanan menuju ke Pulau Buano, salah satu pulau terluar di Provinsi Maluku, yang keadaan letak geografisnya sangat sulit untuk dijangkau. Pada video kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya ketika saya mengimbaskan implementasi kurikulum Merdeka ini ke berbagai satuan pendidikan di Provinsi Maluku, yang saya beri judul Es ke Rumah Manis, Ekspedisi Kurikulum Merdeka Menarik dan Menginspirasi di Bumi Raja-Raja Maluku. Di tengah kondisi geografis dan aksesibilitas yang terbatas, Kemendikbudristek bersama pemerintah RI mengeluarkan kebijakan dalam episode Merdeka Belajar yang ke-15 tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar yang dapat diterapkan sebagai upaya dalam pemulihan pembelajaran. Situasi saat ini, banyak miskonsepsi yang terjadi dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka di berbagai satuan pendidikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan persiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Guru membutuhkan pemahaman yang baik tentang kurikulum Merdeka, baik dari segi konsep, strategi pembelajaran, hingga penilaian hasil belajar siswa. Sebagai sekolah pelaksana kurikulum Merdeka opsi mandiri berbagi, saya berkomitmen untuk dapat berbagi praktik-praktik baik saya dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan satuan pendidikan yang lain. Selain itu, dengan pengalaman luar biasa saya yang saya dapatkan selama mengikuti BIMTEK Fasilitator Sekolah Penggerak dan mendapatkan materi kurikulum Merdeka secara utuh, sangat memotivasi saya untuk dapat memberikan pengimbasan kurikulum Merdeka di berbagai satuan pendidikan di Maluku. Ini adalah perjalanan yang mengubah hidup saya dan semoga akan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk bergerak serempak wujudkan merdeka belajar di bumi Raja-Raja Maluku. Tantangan yang saya hadapi dalam memberikan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka di 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku adalah letak geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan pulau-pulau besar dan pulau kecil yang beberapa wilayahnya sangat sulit untuk dijangkau. Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan infrastruktur dan ketersediaan internet yang terbatas, sehingga guru mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan belajar. Dan tantangan yang terakhir adalah membuat media, bahan presentasi, dan lembaran kerja untuk mendukung kegiatan pengimbasan. Semua tantangan itu tidak mengurungkan niat saya untuk terus berbagi dan berdampak untuk pendidikan Maluku yang lebih baik. Dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan sekolah, saya pun melakukan aksi pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka di berbagai satuan pendidikan di Maluku. Peserta diajak untuk mengikuti pretest dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz untuk mengetahui pemahaman implementasi kurikulum Merdeka yang sudah atau belum dikuasai oleh peserta. Bapak dan Ibu, mari kita sedikit berbagi cerita tentang kegiatan dimulai dengan peserta sama-sama merefleksikan pembelajaran mereka selama ini. Semua guru antusias menceritakan pengalaman mereka mengajar siswa yang beragam. Saya pun menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik kita yang beragam. Selanjutnya, saya menyampaikan materi tentang pemahaman penyusunan kurikulum operasional sekolah yang menyesuaikan berdasarkan karakteristik konteks satuan pendidikan masing-masing. Dilanjutkan dengan pemberian materi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang dapat diakses sebagai upaya dalam memahami kurikulum Merdeka secara mandiri. Sehingga setelah selesai pelatihan, para peserta dapat mempelajari lebih jauh lagi tentang kurikulum Merdeka dengan menyelesaikan tiap pelatihan mandiri yang ada di PMM. Saya pun membersamai para peserta untuk menyelesaikan satu topik aksi nyata di platform Merdeka Mengajar dengan memanfaatkan aplikasi Canva for Education. Menyampaikan materi tentang pemahaman perencanaan pembelajaran, dari cara analisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan merunut dalam alur tujuan pembelajaran. Kita merumuskan TP dari analisis CP yang pertama tadi.
Setelah mendapat materi pemahaman perencanaan pembelajaran, peserta pun diarahkan untuk menyelesaikan lembaran kerja materi CP, TP, dan ATP. Dan untuk mempermudah pemahaman peserta, saya membagi peserta dalam kelompok mata pelajaran, sehingga masing-masing kelompok mata pelajaran dapat berkolaborasi dalam menentukan analisis CP, merumuskan TP, bahkan menyusun ATP sesuai karakteristik mata pelajaran masing-masing. Dan saya pun aktif melakukan pendampingan di tiap kelompok mapel yang membutuhkan pemahaman lebih terkait dengan analisis CP, TP, dan ATP. Untuk sekolah yang didukung dengan jaringan internet, LK-nya dapat diselesaikan dengan memanfaatkan Google Docs, layanan sharing dokumen. Sedangkan untuk sekolah yang terkendala jaringan internet, LK-nya boleh di-print dan dikerjakan secara manual. Pada sesi ini pun kami bersama-sama meluruskan miskonsepsi tentang perencanaan pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran. Pertama, narasi atau rumusan ATP berbeda dari rumusan TP. Untuk penyusunan modul ajar, memanfaatkan aplikasi ChatGPT, Artificial Intelligence, untuk melihat referensi metode pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, para peserta dibimbing untuk mendesain modul ajar yang kreatif dengan menggunakan Canva for Education. Peserta diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan modul ajar yang dibuat. Dan di akhir presentasi modul ajar, masing-masing peserta pun menunjukkan kualitas pembelajaran mereka lewat simulasi mengajar. Dan di sela-sela materi tentunya kami melakukan ice breaking agar pelatihan semakin seru dan menyenangkan. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Project P5, peserta pun ditantang untuk menyelesaikan LK Model Project dengan menyusun ide project dan memilih 3 dari 7 tema yang disediakan oleh pemerintah. Hal yang menarik di sini ketika masing-masing sekolah dari tiap kabupaten memaparkan topik project yang beragam sesuai karakteristik dan masalah yang terjadi di satuan pendidikan atau di daerah masing-masing. Pada sesi kali ini pun, saya dan peserta sama-sama meluruskan miskonsepsi dalam penerapan P5 di satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya, saya pun memaparkan materi tentang perencanaan asesmen kurikulum merdeka, dari mulai bentuk asesmen sampai di pelaporan hasil belajar siswa. Materi asesmen ini pun ditutup dengan pemahaman kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak setelah belajar dengan saya 2 hari ini, Pak? Yang pertama, senang sekali karena bisa bertemu dengan Ibu. Ibu itu menyenangkan, materinya membuat saya tambah semangat gitu. Mendapatkan materi dari Ibu Alen, saya lebih memahami tentang apa itu kurikulum merdeka dan saya akan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran saya. Saya merasa luar biasa hari ini karena Ibu Kajuliven telah membuat perubahan bagi kami, membuka pola pikir kami, bagaimana kami mengerjakan segala sesuatunya tentang kurikulum merdeka. Good for Ibu. Selamat ya. Telah berjuang. Memang tidak mudah, tapi percayalah. Bapak bisa. Ibu bisa. Murid-murid akan bangga punya guru seperti Ibu. Tetap semangat. Boleh katakan saya kamu hebat. Terima kasih Bapak Ibu. IKM. Demikian cerita praktik baik saya dalam pengembasan implementasi kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terus menginspirasi dan menghebatkan bersama. Saya Kak Julian Mena, Guru SMA Negeri 3 Serang Bagian Barat, Provinsi Maluku. Salam Merdeka Belajar.